Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore rekan-rekan, sahabat Bengkulu Cerdas dimanapun berada. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pada hari ini ada kedatangan tamu ini orang-orang yang muda dan energik ini, Bang. Iya. Pembahasannya ringan-ringan baik, Bang. Siap. Kan karena ini nyatu setelah ngobrol-ngobrol tadi, Adinda Roland ini dari Kahur. Kahur. Kan? Abang Petindo dari Pagar Alam. Artinya cuma kita kali gitu. Ya, tidak biar agak sedikit cair ini kan. Traumatiknya pemilih dan calon dalam pileg dan pilkada. Nah, ini aku buat pemantik dulu yang sederhana. Kenapa kita ngambil ini kan? Traumatiknya pemilil dan calon dalam pileg dan pilkada ini sama trauma ya. Sama-sama trauma. Ini sama-sama trauma ini. Misalkan kayak kita sebagai konstituen ini kan trauma. Kan memilih yang mana yang calon legislatifnya yang pas, ya kan? Dengan janji-janji, dengan bumbu-bumbu. Nah, terus setelah terjadi, ya ternyata tidak juga ada perubahan ya, Bang. Nah, ini yang membuat para konstituen ini trauma. Nah, dan termasuk para calonnya juga nih, Bang. Trauma juga nih. Kali yang menang enak Bang, tidak trauma. Ini kali yang kalah ini kan. Ini sesama trauma. Ya kan? Nah, sebelum kita mulai pembicaraan lebih panjang, ya kan, saya ingin membacakan sedikit profil Abang ini, Bang. Ya kan, Abang Prentindo, Bang ya. Dari Presiden Direktur Lekat ini kan. Lekat ini sahabat sekalian ini lembaga kajian aspirasi daerah. Nanti untuk lebih detailnya mungkin Bang Pretindo nanti yang akan menjelaskan secara singkat. Nah, beliau ini juga tahun 2019-2021 Direktur Utama BIMEK, ya kan. Beliau juga sebagai aktif di Golkar, Bang. Aktif di Golkar sebagai Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan Provinsi Bengkulu. Beliau juga sebagai Sekjen DPD Ormas MKGR, dan di provinsi sekarang ini mencalonkan diri, Bang ya, mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kota Bengkulu, ya kan? Dan beliau juga sebagai Persatuan Insinyur, ya kan? Indonesia Ketua Kota Bengkulu sebagai ketua. Dinda Roland ini sebagai pernah menjabat DPR dulu Adinda ya, DPR Kabupaten Kaur 2 periode 2014-2019, terus 2021 memundurkan diri. Nah, ini kan orang nak bertahan di kursi. Ini perlu ditanyakan alasannya apa nanti lah kan. Satu periode sudah, periode kedua dapat lagi tapi mengundurkan diri. Nah, ini ada apa kan? Ada pertanyaan ini. Ada apa ya kan? Nah, itu nanti coba kita diskusikan, tapi tetap kepada temanya tadi, traumatiknya pemilih dan calon, ya kan, dalam pileg maupun pilkada ini. Nah, mungkin Bang pengantar ini Bang untuk sekedar memperkenalkan profil Abang, silakan Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adinda Zami yang sudah mengundang di Bengkulu Cerdas, dan terimalah salam hangat saya untuk sahabat-sahabat Bengkulu Cerdas. Selamat mendengarkan apa yang kami dialogkan nantinya. Tadi sudah diperkenalkan dengan Saudara Zami, profil saya, itulah kondisi saya. Itulah kondisi saya, dan insya Allah akan memberikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan selama ini berhubungan dengan, apalagi ada kalimat tadi, traumatik. Traumatik ini sifatnya ya kalau kita ambil kecil-kecil, tapi itu bisa jadi besar. Apalagi traumatik ini tadi kaitkan lagi dengan isu feodalisme ya, isu-isu yang lain. Karena kenapa? Setiap pemilu isu sara, isu feodalisme itu tidak bisa dihilangkan. Kita sudah sebenarnya pengalaman Bung Roland juga sebagai anggota dewan yang sempat mengundurkan diri. Nanti kita pertanyakan kenapa mengundurkan diri. Karena kalimat mengundurkan diri ini ada sesuatu hal yang ini.
apa itu berkenaan dengan idealisme kita ataupun apa itu pasti terjadi. Atau mungkin ada tidak komitmen. Gitu kan. Apalagi dengan kondisi ini kita harus paham bahwa masyarakat ini sebenarnya ketika pemilu itu bukan sekedar kita calon, kita calon, tapi masyarakat juga punya nilai tersendiri, ya kan? Ada kawan-kawan di dewan yang sudah duduk lupa dengan konstituen yang akhirnya masyarakat ke depan juga memikirkan untuk memilih ulang. Kalaupun terpilih lagi berarti dia nasib sudah sangat beruntung bagi dia. Nah, ada pun juga dari masyarakat ini nilai-nilai yang harus mereka tanamkan. Karena kenapa? Dunia politik ini kan tidak lepas dari janji. Dan janji itu akan terrealisasi kalau kita berjanji lagi. Ya kan? Artinya pengalaman ini mungkin 5 tahun pertama ini kita belum bisa menepati janji, tapi mungkin 5 tahun kedua kita bisa menepati janji dengan catatan kita janji lagi. Itu dunia politik. Dunia politik. Jadi janji itu nggak bisa dilepaskan. Tapi masyarakat lebih cerdas memilih dan arti kata gitu. Mereka punya hak untuk evaluasi orang yang mereka utus, baik itu di eksekutif, di legislatif, untuk dia lakukan evaluasi itu dalam kerangka 5 tahun lagi. 5 tahun ke depan. Hari ini mereka pemilihan, 5 tahun ke depan mereka bisa evaluasi. Kalau evaluasi masyarakat itu bagus dan mereka melakukan perjuangan kepada masyarakat itu dengan tepat, masyarakat akan memilih ulang. Ya, yang kita nggak bisa ini kan di eksekutif. Karena di eksekutif dibatasin 2 periode. Senang tidak senang, suka tidak suka, seperti sekarang ini presiden itu udah 2 periode. Walaupun masyarakat mayoritas masih menginginkan beliau tidak bisa lagi. Kalau di eksekutif tidak ada batasan, di legislatif tidak ada batasan. Kapanpun sampai kapanpun mereka bersedia mengabdikan diri kepada daerah, bangsa dan negara, mereka berhak selagi masyarakat masih mau memilih, Nah, jadi itu yang harus kita pahami dan dari pembukaan kalimat itu ya nanti kita dialognya berkembang sendiri. Roland. Siap. Oke. Dinda kan. Nah, dalam kacamata Adinda Roland ya kan melihat traumatiknya pemilih dan calon ya kan pileg dan pilkada ini. Kita sekarang ini nanti dulu bicara soal pilkadanya, Pak. Karena sebentar lagi kan pilihan legislatif, DPR, kabupaten ataupun provinsi. Nah, ini sama-sama trauma ini Adinda ya kan. Kalau Adinda mungkin nggak trauma, buktinya 2 kali. Ya kan? Nah, ini seperti apa ini dalam kacamata Adinda ini? Ya baiklah. Jadi pertama kita sapa dulu pemirsa Bengkulu Cerdas dimanapun berada. Salam sehat selalu, salam kenal, salam hormat dari kami. Pada siang hari ini, izinkan kami berbincang-bincang, mengalir dalam suasana santai. Ya, siap. Saya berhadapan dengan senior ini sederhana tapi rumit. Karena kita kadang merasa sungkan, merasa minder, jam terbangnya kadang sudah jauh di atas kita. Tapi kata kuncinya senior ini izin, siap petunjuk, siap salah, sederhana juga. Kalau berhadapan dengan senior ini passwordnya kira-kira begitulah, biar kita sama nyaman kan. Itu dalam suasana santainya. Dan untuk selanjutnya terhadap topik kita pada hari ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bengkulu Cerdas, Kakanda Hamzani, dan kepada Abang Pretindo juga. Biar masih agak muda ya kalau Abang. Pada hari ini kita dipertemukan dalam satu ruang yang sangat representatif dalam bentuk pendidikan politik lah, kita anggap seperti itu. Dan kapasitas Adinda pada hari ini sebagai praktisi tidaklah keberatan. Karena praktisi itu terjemahannya 80% sudah praktek, 20% teori kan. Jadi secara retorika, literasi, nanti narasi kalaupun ada kurang, memang kenyataan seorang praktisi tidak terlalu menguasai di teori. Saya menerimalah kalau untuk narasumber pada siang hari ini sebagai praktisi.
kembali lagi kepada topik ringan tapi berat kita pada siang hari ini, traumatik antara pemilih dan kandidat ya. Memang benang merah ini kita sebagai praktisi, pemerhati, sudah itu anak bangsa, harus mencari konsep pesta demokrasi dari periode ke periode ini harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saya sepakat secara prakteknya di lapangan, dinamika sering kita temukan seorang pemilih menyatakan apatis. Sudah cenderung mayoritas apatis dengan politik. Ketika kita riset, kita bertanyakan apa penyebabnya. Ya, kami kadang samuajo. Caca itulah galau kan. Sudah kami memberikan yang terbaik, sudah kami terlibat dalam bentuk loyalitas, totalitas kepada seorang kandidat pendukung, tapi setelah jadinya kadang sama aja dengan yang hanya nyoblos saja biasa, katanya tidak terlibat di tim. Jadi persoalan ini kadang pemilih juga merasa kami sama juga. Jak milih kucing dalam karung, katanya. Masih tidak kenal dengan calonnya. Walaupun sudah pemilihan secara langsung. Sudah berapa kali ini demokrasi sistem secara profesional terbuka ini harusnya ruang untuk pemilih dan kandidat bertemu itu intensitasnya sudah terbuka lebar. Tapi kenyataan ini masa-masa transisi ini masih juga mengalami beberapa kendala, belum maksimal. Dari seorang kandidat juga sama. Ketika kita temukan mereka mencalonkan diri, sesudah ada yang terpilih dan ada belum terpilih, menyatakan juga politik ini jangankan menang, kalah aja keluar banyak pengorbanan. Jadi filosofi itu kan kadang kita harus mencari benang merahnya. Apakah ada suatu konsep atau ada sistem harus kita perbaiki pada hari ini. Semoga dengan adanya acara kita podcast bincang-bincang santai ini membawa solusi ya. Tidak lalu mengambang agar masyarakat kaum milenial Gen Z yang presentasinya nanti di 2024 ini mayoritas sebagai penentu. 56% pemilih ini berasal dari Gen Z dan milenial. Yang antara kelahiran tahun 88 dan umur 20 sampai 30. Jadi ini sudah dilakukan riset oleh berbagai survei bahwa Gen Z sebagai penentu nantinya. Tetapi konsep pemilih cerdas, pemimpin berkualitas atau kandidat yang berkualitas ini kadang hanya baru sebatas retorika saja kan, Iya. Persoalannya, kenyataannya, realisasinya di lapangan kadang berbanding terbalik. Ya. Kalau kita mau runut ini ke belakang, ya memang ada hal-hal secara konsep, secara pendidikan politik, membangun komitmen bersama itu dari awal kadang sudah salah. Tidak berdasarkan musyawarah mufakat, tidak adanya keterbukaan, transparansi antara kandidat dengan pemilih atau dengan tim kerja. Ketika tolak ukurnya tidak ada, keberhasilan konsepnya tidak ada, manajerialnya tidak ada, administratornya tidak ada. Jadi kadang kita ini pukul rata, semuanya salah. Tim ini semuanya salah. Sama juga kandidat kadang semuanya salah. Kita negatif memberikan apresiasi. Terkadang kedua-duanya ini sudah memberikan yang terbaik. Jadi saya sebagai seorang yang pernah di politik praktis dan pragmatis, sekarang membuka pendidikan politik dalam wadah Infomap, tujuannya sama, untuk mencari benang merah konsep bagaimana
trauma ini bisa kita pecahkan bersama sebagai garantor, sebagai pihak mediator ketika bertemunya pemilih dan kandidat. Nanti jadikanlah wadah Infomap ini dari partai manapun, dari warna manapun, untuk konsultasi sharing session di tempat kita ini. Karena yang pertama awali dulu, kasih ruang dulu. Deadlock ini kasih ruang dulu. Antara adanya jarak pemilih dan kandidat ini kita harus pecahkan bersama. Setelah itu nanti konsep pemilihan seperti apa ini masih sangat panjang. Berkenalan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau di politik, tak kenal maka tak tahu belum tentu memilih, ya. Itu sama saja filosofinya, tidak bisa kita serta-merta langsung coblos tanpa melakukan filter, tanpa melakukan penilaian terhadap masing-masing kandidat. Jadi ini untuk kedepannya kita sama-sama perbaiki. Pola membangun komitmen bersama, transparan, terbuka itu seperti apa. Kadang memilihnya kita tidak ada konsep. Memilih cerdas itu cerdas seperti apa. Tempat membahasnya di mana kriteria cerdas ini. Pemimpin yang berkualitas juga kita mengambang. Kriterianya apa, harus pendidikannya dari mana. Apa sudah berpengalaman dia 9 tahun. Pernahkah kita melakukan tracking profiling dari jejak rekam digital maupun dunia nyatanya? Sebenarnya sederhana kalau kita ada niat untuk mengetahui perkenalan kandidat itu seperti apa. Itu mungkin untuk pengantar pertama. Ini bukan lagi pengantar, ini pelangisi. Karena disediakan asbak ini, Bang, nggak apa sambil merokok ini, Bang. Kopi, ini kopi kaur ini nih. Gula merah. Gula merah. Kopi kaur gula merah. Itu Sumendo kan biasa ini. Biasa ini. Kopi gula merah, nikmat ya dulu. Rasanya kayak espresso ini, Bang. Iya kan? Ngopi dulu. Iya kan? Nah, ini aku tertarik ini tadi, Bang. Mungkin Abang bisa tanggapi nantinya kan, yang soal generasi Z ini, generasi milenial ini. Karena memang bonus demografi ini memang tinggi, Bang, hari ini. Ya kan? Nah, kalau dalam kata Roland tadi, Adinda Roland ini 56% itu pemilih nanti milenial. Ya kan? Nah, konsep ini kan kembali lagi, kita bicara lagi soal konsep pemilih cerdas ini, Bang. Melihat dari 56% dari pemilih nanti yang akan milenial. Nah, kita pun sebagai pemuda nggak mau juga menjadi korban politik ini. Nggak mau juga menjadi, akibatnya nanti 2029 trauma juga kita sebagai kaum milenial. Ya kan? Nah, menurut Abang ini responnya seperti apa, Bang? Jadi gini, nanggapi dari Adinda Roland tadi, sebagai yang pernah berpengalaman langsung bertemu konstituen, dan saat ini terjun ke dunia praktisi konsultan politik, ya artinya dari informasi itu jelas. Pada intinya masyarakat ini berusaha secerdas mungkin memilih, berusaha secerdas mungkin memilih, dan mereka akan memilih sesuai hati nurani yang mereka inginkan. Di tengah perjalanan ada yang mencoba merasuki pemikiran mereka. Kenapa? Masyarakat memilih ini cuma dikit. Yang pertama dia cari dulu keluarga. Ada keluarga, orang terdekat. Ada orang terdekat, ada sahabat. Dia cari dulu, itu yang akan dia lakukan pemilihan. Cuman kadang-kadang kita bentuk tim. Mohon maaf, ya, di Roland. Ada bentuk tim. Tim kita inilah yang meracuni masyarakat. Meracuni masyarakat. Nanti kamu dapat uang ini, nanti kamu dapat ini. Transaksional seperti yang disampaikan ini Adinda Zami tadi, transaksional. Yang mendidik transaksional siapa? Kita menyalahkan tim? Enggak. Yang disalahkan calon loh. Calon sudah mengiming-imingi, sudah mengiming-imingi. Yang mana akhirnya pada hari H tidak ada transaksi tersebut. Yang akhirnya masyarakat merugikan mereka sendiri. Mereka nyatakan, itu cuma janji bohong, nggak usah milih, nggak usah milih. Yang terjadi di kita ini 30% itu masyarakat golput. Ini nggak tahu ya, kalau prediksi saya ini sekarang ini sekitar 40% itu suara akan hilang. Karena ada 17 partai politik, dan dari 17 ini kemungkinan 5 atau sampai 8 partai politik yang akan duduk di DPR kota dan provinsi di Bengkulu ini.
artinya ada sekitar 9 sampai 11 partai politik yang tidak dapat kursi. Yang mana masyarakat sudah memilih partai ini. Ya. Tapi mereka tidak bisa menyalurkan ini aspirasi mereka di dewan. Ya. Nah, trauma seperti ini juga terjadi seperti ketika mereka sudah duduk di dewan tadi. Ya. Nah, ini ketika mereka duduk di dewan, masyarakat, ya kalau kita berbicara evaluasi, punya hak evaluasi. Ya kan, punya hak evaluasi. Tapi benar tadi, mereka mengevaluasi siapa? Karena dari sekian banyak calon partai ini, mereka mungkin yang ketemu itu baru 1-2 orang. Yeah. Dari 45 anggota dewan itu 43 mereka nggak pernah ketemu, atau 44 mereka nggak bisa ketemu. Jadi bagaimana mereka melakukan ini? Saya nggak kenal. Nah, melalui pemilihan ke depan, ya kita sebagai calon, dengan praktisi-praktisi politik, dengan pengamat-pengamat, ya kita kasihkan pemilihan cerdas. Hak masyarakat untuk ketemu dengan siapa calon dan menentukan calon tersebut. Kalau saya punya prinsip sedikit, ya kalau nggak kenal ngapain dipilih? Paling nggak kita memilih itu orang itu pernah ketemu ngobrol, pernah ini kita ajak ini. Ya kalau nggak kenal ngapain milih? Mohon maaf, gara-gara tim janjikan uang transaksional tadi, kita harus memilih itu. Ya rugi kita sendiri. Lebih baik kita ketemu orang, kita ngobrol, kita tahu suatu saat beliau jadi kita enak ngobrol. Saya udah bantu Anda kemarin. Ketika pemilihan, tolong dong kami dibantu. Ketika mereka tidak ini lagi ke depannya, masyarakat saya udah pernah bantu dia, tapi nggak berbuat apa-apa untuk kami. Memang yang harus kita batasi ini, kerja di legislatif ini terbatas. Karena kenapa? Legislatif bukanlah seperti eksekutif yang bisa melakukan eksekusi langsung. Ya kan, legislatif cuma melakukan pengawasan, penganggaran, legislasi, cuman itu yang bisa dilakukan. Nah, di antara 3 tugas utama tugas anggota dewan ini, disinilah dia bisa menyelipkan keinginan konstituen mereka, melalui kewenangan mereka yang akan dilakukan eksekusinya sama legislatif. Ini kita berbicara di legislatif Kembali lagi ke traumatik tadi, Bang. Saya juga sempat cari-cari mengulik-ngulik informasi Abang. 2019 Abang pernah calon, Bang ya? Calon, Ngomong-ngomong nggak trauma ini untuk di 2020? Jadi, saya itu calon di 2019 dengan posisi waktu kota, itu kota dapil kota. Sama kayak sekarang saya di DPR provinsi terus dapil kota. Dan sudah mencalon. Membedakannya sedikit di 2019 ini, ya mungkin Pak Roland udah merasakan juga ya. Masyarakat masih memilih itu hati nurani. 70% lah kita anggap. 2019 masih memilih dengan hati nurani. Hati nurani, dia memilih dengan posisi seperti tadi. Dia lihat calon, dia ajak komunikasi calon, kedekatan, hubungan ini. Jadi dia masih ini. Jadi belum ada transaksional yang jelas-jelas. Ketika itu mencalon, saya merasa nyaman. Karena kenapa? Ketika saya memilih di politik itu dulu saya cuma memilih. Sebenarnya saya nggak berpikir itu jadi pejabat publik. Tahun 99-2000 masuk ke Partai Golkar, saya nyatakan saya cuma pengen seluruh usaha saya itu lancar lewat politik. Dan itu terjadi. Di 2019 saya dicalonkan, dan calon waktu itu nomor urut 3. Dicalonkan dan kebetulan dapat suara juga nomor 3. Nomor 3. Nah, dari hal itu saya sempat, walaupun tidak calon, traumanya hilang. Karena kenapa saya ditarik ke DPR waktu itu, ke DPR, di DPR untuk aktif membantu fraksi waktu itu. Tenaga ahli Tenaga ahli. Jadi ya ibaratnya hilang kan traumanya. Di 2019, 2020 ini kemarin, 2020 pilkada. Saya itu 3 kali, ini yang ketiga kali. 2009, 2019, 2014. 2014 nggak calon. 2019 kemarin calon. 2019 kemarin calon. Nah di sini mulai. Kalau berbicara trauma itu kemarin sempat berpikir trauma. Karena kenapa? Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perjuangkan di ini ternyata tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan.
sudah sesuai. Dan di sini juga traumanya ini ya sedikit. Kita berpikir kejadian sama pemilu kemarin sama. Kita sosialisasi, kita ini. Tapi ternyata di 2019 transaksional ternyata cukup tinggi. Bahkan kalau si A ini ngasih Rp1, si B ini ngasih Rp2. Ya, saya melihat tadi kan 2009 Abang Vertindo ini pernah nyalon, ya kan? 2019 juga pernah nyalon, ya kan? Dan sedikit trauma, ya kan? Sedikit, saya katakan tadi kan sedikit. Kenapa nggak banyak? Buktinya di 2024 ini mau calon lagi. Artinya traumanya tidak berkelanjutan. Nah, waktu 2019 saya pernah dapat lihat ini kan di TikTok, di TikTok, IG, Facebook, karena kita generasi Z ini kan. Ada orang yang bersumpah ini, Bang. Ini mohon maaf, ini mohon maaf. Apakah itu bentuk kampanyenya atau apa? Saya nggak tahu. Nah, saya bersumpah saya tidak akan makan hak ini gini. 50% gaji saya akan saya salurkan dengan ini. Apakah ini bentuk kampanye atau apa? Kita tracking kan jumlah si fulan ini berapa? Nggak nyampe 200 suaranya kan? Ya kan? Nah, tapi ada orang yang politik transaksi tadi nyampai. Artinya nggak laku ini sumpah ini, Bang. Ya kan kondisi yang seperti ini nggak laku di masyarakat kita. Masih tetap kepada, saya nggak tahu apakah kurang strateginya, apa kurang pemetaannya seperti apa, saya nggak tahu. Nah, kira-kira seperti apa, Dinda? Jadi baiklah. Jadi kita sudah sama-sama mendengarkan konsepnya dari Bang Vertindo itu seperti apa idealnya nanti ketika kedua-duanya pemilih dan kandidat sama-sama sudah memantaskan diri ya untuk memilih dan mengemban amanah dari konstituen. Kembali ke kami sebagai praktisi, sudah pernah politik praktis dan di luar sistem. Politik ini dari awal kita jangan sampai salah melangkah. Tujuan kita mencalon ini untuk apa? Oh, itu dulu. Tujuan dulu ya. Tujuan masuk ke partai politik ini secara politik itu praktis, sudah masuk struktur dan memiliki KTA. Tetapi di dalam praktis ini masih ada dua komponen juga. Pragmatisnya masih ada, walaupun kita masuk dalam struktur. Tidak serta-merta itu kita wajib dan harus kita yang menjadi seorang public figure dari pejabat politik itu. Ada loyalitas kita lain, ada komitmen kebersamaan yang lain yang harus kita bangun dan besarkan sama-sama. Itu pintu masuk kita berpartai dulu. Setelah berpartai kita gabung, ada masa pemilihan legislatif dan eksekutif. Ini juga terbagi dua. Ada secara tujuan obsesi pribadi dan kelompok. Kita menyadari secara individu mungkin suara kita tidak mampu untuk menentukan angka bilangan pembagi kalau dulu. Kalau sekarang sudah senlek satu dari total rankingan suara partai dibagi 3, bagi 5. Kalau tetap dia masuk dalam kota kursi itu tadi, dia otomatis ikut rankingan. Nah, dari landasan tersebut berarti kita ada tanggung jawab dari demokrasi, di mana kita mau menjadi pejabat politik atau lembaga legislatif kalau tidak mencalonkan kan, kita berarti harus mencalonkan diri. Setelah mencalonkan, potensi pribadi individu kita belum tentu bisa memenuhi untuk mendapatkan suara kemenangan itu. Naib juga kita bekerja sendiri, maka kita ada kota jumlah calegnya sesuai dengan jumlah kursi di dapil tersebut 100%. Dari pintu masuk sini kita harus menjalin musyawarah mufakat lah. Kita harus komunikasi secara transparan, secara keterbukaan dengan internal partai. Kira-kira peluang rankingan kita, peluang kita untuk mendapatkan kursi ini ada atau tidak. Sudah itu
kalau sudah ada incumbent-nya 1 orang, kalau kita mapping untuk peluang 2 kursi ada atau tidak? Pernah ada atau tidak? Kalau kita atas nama loyalitas kita dengan partai, mau hasilnya menang atau siapapun nanti suara terbanyak tidak masalah, kita sudah legowo, itu tidak masalah. Bukan berarti kita ini mencari keuntungan dari calon. Bukan kita menjualkan kepala masyarakat. Karena seorang incumbent juga calon sendirian, dia ragu, khawatir tidak berhasil. Jadi dalam penafsiran ini kadang image di masyarakat, Kando Pretindo itu Bang Pretindo calon lagi. Apakah dia ini dapat keuntungan atau menjualkan gitu? Ini salah, kadang salah. Karena tanpa Bang Pretindo mencalonkan atau dia loyalitas totalitas di partai, seorang pejabat publik manapun latar belakangnya, dia secara kerjawan menso tidak cukup. Dan nasib juga belum bisa kita putuskan, kita prediksi siapa nanti seleranya 2024 ini menjadi pemenang. Jadi atas dasar ini kita harus jelas-jelas komitmen kita, apakah dari terah keluarga, secara sejarah kita ini pernah dititipkan oleh leluhur turunan kita, datuk kita ini sebagai ada terahnya dalam sejarah politik. Di Bengkulu secara khusus. Apakah Pesirah dulu? Pernah seperti itu. Ya, itu berarti ukurannya kita mencalon itu suka tidak suka apapun nanti hasilnya, kita pun menghindar. Kadang pendahulu kita itu Bang Pretindo sudah mendoakan supaya anak cucunya nanti terlibat di politik praktis. Mau menghindar seperti apapun anak cucunya, kadang masih itu diarahkannya akhirnya masuk partai politik. Kadang juga ada jalan. Itu kalau dari terah ya. Dari terah bukan berarti yang tidak ada keturunan dalam kepemimpinan di Kaur ini dia tidak berpeluang untuk jadi. Mungkin di daerah Pagar Alam karena ada irisannya dengan Bengkulu secara sejarahnya, ya mereka bisa saja peluang-peluang di daerah lain dia punya terah, dapat tilasnya, akhirnya dia bisa terpilih di daerah manapun tetangganya. Itu kita ambil contoh. Yang kedua, secara politik mau mencari pengalaman, mau bergaul, mau berproses. Ini jangan munafik kita. Kalau kita mau optimis saja baru bergabung di partai kepedean, terlalu kepedean tanpa proses belajar, kadang kita sukses itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita hargai juga misi seorang untuk mencalonkan itu. Bang Pretindo dia atas dasar untuk mencari jati diri, mencari pengalaman, mencari konsep pemenangan seperti apa nanti ketika dia sudah mau peak bergerak gas di 2029. Tetapi kita harus sadar diri, kalau misi kita ini masih mencari pola, masih mencari popularitas dan mencari proses seperti apa politik praktis itu, kita jangan terlalu ngegas ya. Mengegas, jangan semangat kita ini secara emosional, logika kita tidak beriringan. Kadang-kadang benar tadi. Orang masuk partai politik tidak punya tujuan jelas. Hari ini dia masuk partai politik mencalon. Jadi tujuan dia masuk partai politik sekedar pengen mencalon duduk sebagai entah di eksekutif atau di legislatif. Itu yang salah. Benar tadi. Harus jelas. Saya pertama masuk di partai politik tidak pernah berpikir mau jadi di eksekutif atau legislatif. Nah, saya punya perusahaan, saya punya usaha saya ini pengen aman. Salah satu usaha aman ini gimana? Saya harus deketin orang politik untuk mendekap. Masuklah saya partai politik dan usaha itu alhamdulillah berjalan lancar. Itu secara pragmatisme tadi ya. Di 2009 saya calon. Ini tidak dulu tapi masuk di dewan. Tujuan masih tetap, usaha tetap jalan. Dan di usaha alhamdulillah jalan terus. Kemarin terakhir mencalon, jadi tujuan politik itu jangan kita berpikir sebagai eksekutif legislatif. Karena kenapa? Banyak peluang-peluang yang lain. Ada pergaulan. Saya nggak munafik, saya dulu di dirut gimmick itu
peran politik saya duduk di partai politik adalah. Iya. Kalau saya nggak duduk di Partai Golkar pada waktu itu nggak mungkin saya bisa jadi Iya. Fair saja kita. Fair saja. Ini yang harus kita prosesnya tetap profesional. Jadi pembelajaran itu sekarang ya kita mohon maaf. Iya. Banyak orang baru masuk partai politik, tiba-tiba mencalon, dia udah ngajarin masyarakat nggak benar. Iya. Apa yang nggak benar? Dia pasang baliho, yang mana aturan belum boleh masang sekarang. Dia pasang seluruhnya. Dia udah ngajarin masyarakat untuk melanggar aturan loh. Iya. Melanggar aturan. Iya. Nah, ini yang disampaikan Dino Roland tadinya tujuan utama. Benar itu. Iya. Yang terakhir ya, Bang Pretindo, ya karena kita tidak munafik ya. Hidup itu ada sebuah harapan, ada feedback, timbal balik, untung dan rugi. Ya, kalau atas dasar itu mencalonkan diri, setelah itu dia baru ingin ada setelah paripurna ekonominya sudah sempurna, dia ada sisa dari feedback menjabat sebagai pejabat politik ini mau mengabdi dalam bentuk sosial atau dalam bentuk kegiatan lain, ya di DPR ini kita realistis saja. Mungkin orang sudah tahu break-even point-nya ini Bang Pretindo berapa. Maka kita jangan juga munafik. Seandainya harapan ini kita 17 partai, 18 partai ini sudah tahu nilai value-nya investasi politik dalam 5 tahun sebagai anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan RI ini, kadang di tracking orang dari Google sudah ada itu berapa penghasilannya. Kita sebagai seorang ekonom juga ataupun seorang wira swasta ya harus punya hitungan. Kalau dari hasilnya nanti secara relatif ya ada sekian bungkus rokok tim, kita dengan modal 1 batang rokok masuk akal tidak? Bukan berarti kita tidak mau ataupun sebagai praktisi memberikan nasihat, memberikan konsultasi kepada klien dengan modal yang serendah-rendahnya. Bukan kita tidak mau atau tidak mau mengarahkan paket hemat itu seperti apa. Tetapi negosiasinya ini Bang Pretindo tidak terjadi lintas partai lain. 17 partai yang lain tidak mau hitungan mereka, yang penting saya masuk sejarah katanya. Mau pakai sepatu kulit, mau pakai jas, ukurannya berapapun kami tidak ada persoalan. Mau cara apapun kiri kanan katanya. Dihantam, kami mau dilantik. Nah, persoalan ini kan kita berarti butuh siasat, butuh perhitungan. Disinilah masuknya praktisi, kita harus ada pendampingan, jangan diukur secara jasanya ya. Bertanyalah ke tempat siapapun yang kita anggap sudah pernah melalui. Ukuran jasa konsultasi atau yang lain sebagainya mungkin ada yang memberikan ruang gratis. Tetapi masyarakat kita merasa di mana wadahnya belajar sharing session politik ini kadang pengetahuannya terbatas. Jadi sebenarnya ada juga. Ini bukan sekedar pemilih yang kita cerdaskan. Calon karena kenapa? Konsultan politik itu kadang-kadang dianggap sekedar remeh-temeh. Padahal konsultan politik itu perannya benar apa yang dikatakan tadi. Itu peran besar. Jadi kita mengetahui potensi diri kita sendiri. Tolong bantu konsultan politik. Proses pasti terjadi. Tidak bisa munafik. Kita nak berbedak butuh kacau Bang. Ini kawan-kawan ya sekarang jujur ya. Mungkin konsultan politik udah memahami sekarang. Mereka melakukan pencitraan yang mereka anggap itu efektif. Ternyata masyarakat melakukan penolakan. Dia posting diri mereka sendiri dengan nama dia sendiri, dia kirim ke TikTok, ke YouTube atau ke sosial lain. Masyarakat ngomong, orang ini apa? Apa yang dia berikan kepada kita? Ini cuma diri dia sendiri. Ingat saya calon ini, saya akan berjuang untuk rakyat gini. Sesuatu ini masyarakat jenuh. Yang kena lagi masyarakat generasi milenial, mereka cerdas. Saya sangat mendukung konsultan politik itu diberdayakan. Sangat mendukung. Tapi kembali lagi lanjut sebelum saya nanya tadi, lanjut sedikit sebelum pertanyaan selanjutnya. Memberikan pendidikan politik ya, wadah itu harus kita siapkan untuk menuju pemilih cerdas
dan kandidat cerdas itu, kalau tidak ada wadah hanya di warung kopi, tidak bisa, Kando. Politik ini ngobrolnya semuanya di ruang terbuka. Benar. Karena ada batasan privasi, ada batasan pembicaraan tertutup di antara pemain politik. Ya. Antara siasat itu tidak semuanya dibicarakan di tempat umum. Ya, kita bukan siasat, harus sepakat. Dan yang terakhir, filosofi filsafat tentang kebaikan yang tidak struktur. Konsep ini harus kita isi, Kando, kan? Seperti apa konsepnya? Kebaikan yang tidak terstruktur akan dikalahkan oleh pihak-pihak luar yang secara struktur, walaupun niat mereka tidak baik, kan dong. Tapi tetap menang dulu. Karena terorganisir kan. Iya, karena dia terorganisir. Jadi hal seperti ini sama seperti kata Bang Napi, ya. Bukan karena ada niat saja katanya kejahatan itu terjadi. Karena ada kesempatan. Seorang calon juga memberikan kesempatan kepada konstituen, kepada timnya, Bang Pretindo, untuk mereka vulgar, mereka bekerja tanpa ada konsep, tanpa ada manajerial, tanpa ada komando. Akhirnya hasilnya ya tidak bisa dipresentasikan. Sudah salah dari panglimanya. Tidak ada komando aba-aba mau passionnya seperti apa pertarungan kita di Bengkulu ini, di lokasi elektoral kita ini. Ini juga harus kedua belah pihak, pemilih juga memiliki kriteria yang jelas dengan kandidat yang berkualitas itu seperti apa. Rekam jejak digital, rekam jejak dari bentuk komunitasnya sebelumnya. Bang Pretindo ini bisa kita tracking nanti ketika dia jadi. Dia sebelum jadi temannya siapa, sudah jadi nanti temannya siapa, nomor HP-nya ganti atau tidak. Sederhana. Kita mau men-tracking orang itu berubah atau tidak. Open source informan itu 90% didapat secara terbuka. 5%, 4%-nya itu semi tertutup, dan 1% privasinya Bang Prendo itu super tertutup. Ya, untuk 95%-nya profil orang itu terbuka. Kita diberikan ruang sekarang di era digital. Jadi persoalan ini sekali lagi minta maaf kami Bang Pretindo dengan Kando Hamzani, kita sama-sama berikanlah politik yang cerdas seperti apa, konsep pemenangan. Jangan dilihat apakah ada dari Impolmap memberikan tarif sekian tarifnya kalau konsultasi. Kadang kami tes ombak, Bang Pretindo. Saya masuk di Bengkulu ini lebih kurang 1 bulan. Ke adik-adik komisariat ada di sana yang mencalonkan diri. Tapi nggak berani mereka. Apakah Kandonya ini, Adindonya ini membagikan share tarif? Ya? Tidak. Kita mau melihat kalau orang itu serius, Kando ada responnya. Sama dengan Bang Pretindo ketika diajak dari jadi narsum, dia dengan alasan tidak logika menyatakan tidak bisa, mungkin Bengkulu Cerdas meragukan komitmennya untuk membangun ini seperti apa untuk mencalon ini. Tes ombak saja atau serius, tapi mulai dari hal kecil pada hari ini kita sama-sama komit ya untuk memberikan pendidikan politik. Kita sudah menunjukkan keseriusan kita dari hal terkecil pun. Oke, sederhananya fungsi konsultan itu apa? Ya, secara sederhana di Indonesia ini konsultan politik ini kadang lembaga survei merangkap konsultan politik. Ini persoalannya karena keterbatasannya praktisi dan konsultan politik yang ada. Terkadang dari lembaga survei juga tidak bermaksud mereka ini memposisikan diri sebagai konsultan. Tetapi ketika klien sudah meminta mereka untuk survei opini publik, mereka sudah mendapatkan hasil riset,
keterbatasan calon dalam hal manajerial, dalam mapping, monitoring, mobilisasi, referensinya kalau mau memakai konsultan luar lebih mahal, kadang mereka sekaligus meminta untuk membantu dalam konsultan politik. Jadi itu dari kita pisah dulu ya, di luar negeri itu ada yang bergabung lembaga survei dan konsultan, ada yang terpisah. Untuk kode etiknya memang tidak sedetail kode etik profesi yang lain. KBLI-nya saja, ini Bang Pretindo, tidak ada KBLI konsultan politik itu. Lembaga survei ada KBLI-nya. Tetapi pintu masuknya dari mana? KBRI-nya manajemen jasa perorangan sumber daya manusia, sudah itu manajemen misal peranti lunak dan lain sebagainya, karena dia dari branding, personal branding, memakai teknologi. Kalau mau kita tracking KBLI-nya memang tidak ada. Tidak ada ini. Tapi lembaga survei jajak pendapat itu ada, nomor induk perusahanya. Jadi kita pisahkan dulu. Itu biasanya lembaga survei terlahir dari beberapa akademisi yang sudah terbiasa. Setiap kampus itu punya akademisi yang sudah biasa riset opini publik. Tidak heran kita kalau seorang akademisi mereka membuka lembaga survei. Tapi untuk konsultan ini kita ada syarat tertentu. Apakah dia sudah pernah terlibat di politik praktis, menjadi ketua tim sukses, sudah memiliki jaringan lokal dan nasional, simpul massa, sudah itu ada syaratnya lagi terhadap koneksinya dengan pihak-pihak instansi pemerintah, instansi penyelenggara. Jadi ada kriterianya seorang konsultan itu kalau mau memposisikan diri, sertifikatnya ada juga. Apakah pernah dilantik, pernah menjadi dan menjadikan. Persoalan jadi dan menjadikan ini kadang bahasanya di konsultan itu ya sudah tidak asing lagi. Ada ini hanya spesialis menjadikan orang. Dia belum pernah kodratnya jadi. Jadi pekerjaannya kembali lagi kan tuh, ibarat pembangunan sebuah rumah, konsultan politik ini ada di konsultan perencanaannya, ada di arsiteknya. Dia memberikan gambaran pertama, bentuk rumah ini seperti apa idealnya dengan kondisi tanahnya, dengan kondisi jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mapping. Kalau di politik itu namanya mapping. Konsultan perencanaan itu di politik namanya mapping. Jasanya. Dia bisa hire klien menggambar internal dan eksternal lawan sampai TPS. Harus punya data. Seorang memposisikan konsultan tidak punya data internal dan eksternal teman dan lawan sampai TPS-nya, itu syarat utamanya sudah tidak ada. Bukan seorang konsultan itu atas dasar dari DPR 2 periode di KAUR, modal buku selemari 2 lemari beranikan diri menjadi konsultan. Bukan. Mapping kita harus dipertanyakan. Nah, kita punya se-Indonesia mapping. Bang Pretindo 2019 di TPS dia dapat hasil berapa, ada di HP. Mungkin yang lain juga punya cara men-ranking konsultan itu profesional atau tidak. Itu syarat pertama. Untuk monitoring. Ini konsultan monitoring. Ya, monitoring. Konsultan pengawasan kalau di bangunan fisik, analoginya. Untuk di Indonesia, mapping dan monitoring ini ada yang memakai aplikasi. Aplikasi manajemen relawan. Dia mobil bisa progress by name by address dari tim itu tiap saat bisa langsung lewat HP. Tetapi untuk DPT-nya di bawah 2 juta seperti Bengkulu ini, kandidat belum tentu mampu membeli
aplikasi manajemen relawan itu. Sudah itu SDM timnya, jangankan untuk tim kandidatnya kadang tidak bisa memakai aplikasi itu. Jadi kita biasanya cenderung memakai yang manual. Excel, WA Group saja sudah cukup untuk memanajemen. Tetapi bukan persoalan fitur aplikasi atau tidak aplikasi saja dalam monitoring ini. Monitoring eksternal, internal, organik, non-organik, lintas instansi. Kita harus punya koneksi. Kita punya database penyelenggara, mantan penyelenggara, PPS, PPK, mantan PPK. Bukan kita mau mengajak mereka bermain-main. Tetapi kita harus tahu wasitnya di daerah Lebong ini siapa? Wasitnya di Kecamatan Gading ini siapa? Jangan lagi kandidat bertanya masih meraba-raba. Konsultanlah mempersiapkan semua perangkat data sumber daya manusia yang bisa kita ajak diskusi, meminta pendapat ataupun memberikan pengawasan kepada kinerja tim. Dan terakhir ini Kando, mobilisasi. Tidak semua konsultan politik, praktisi politik bisa terlibat secara aktif dalam mobilisasi. Ada privasi calon yang tidak mau dia masuk terlalu teknis, ada yang calon memberikan ruang kepada konsultan untuk terlibat. Konsultan juga kalau mau melibatkan diri dalam bentuk mobilisasi secara langsung, itu harus tersuratkan dulu, supaya tidak liar. Konsultan nanti kalau tidak akad dengan surat, masuk terlalu teknis dia dalam layanan dan meng-hire calon, dia malam ini ngobrol sama si A, besok dia ngobrol sama si B. Kemana kita mau minta pertanggungjawabannya. Jadi pekerjaan ini kalau mobilisasi ini di kontraktor, kalau pekerjaan fisik. Jadi ada konsultan, arsitek, pengawas, dan kontraktor, Bang. Ketiganya ini harusnya kalau kita mampu beda orang, Bang. Tapi karena palu gada ya kadang memposisikan sebagai lembaga survei, untuk mapping dia juga, monitoring dia juga, mobilisasi dia merasakan juga dirinya mampu. Nah, ini kan harus diuji integritas seorang praktisi dan konsultan itu. Pernah calon tidak dia? Dia sendiri kadang ada kendala dulunya mencalonkan. Pernah ada kopi apa belum? Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Minta maaf karena kita semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Siap. Tapi era sekarang kolaborasi dan network. Kolaborasi dan network. Siap. Berkolaborasi dan berkoneksi ya. Oke. Saya kasih kesempatan satu, Bang, ya kan, untuk bertanya kepada Andi Darolan ini kan, karena Abang mau 2024 ini kan, mau mencoba lagi di pemilihan legislatif ini. Kira-kira Bang dalam kesempatan waktu ini silakan Abang bertanya kan kepada praktisi ini. Saya diam aja ini. Jadi pada intinya gini. Dari sekian banyak calon dari 7 dapil khususnya Kota Bengkulu, apa yang bisa dilakukan nanti ke depannya ketika sudah memegang satu calon? Karena kita menyadari ini pekerjaan sangat beresiko, high resiko, tingkat tinggi, kita memang komitmen dengan diri sendiri untuk satu dapil satu klien. Tidak boleh. Kita lebih menerima semua orang dalam bentuk mapping, monitoring, dan mobilisasi eksklusif secara tersurat dengan 2 atau lebih klien dalam satu dapil yang sama. Karena ada dampak hukumnya, wan prestasi lah nanti. Tetapi ini Bang Pretindo, untuk konsultasi biasa, pendidikan politik, seharusnya seorang klien ketika dia belum mengambil paket eksklusif 3 paket dan tersurat tadi, jangan kaku. Dia jangan baperan dengan seorang konsultannya atau tempat dia bertanya tadi. Karena kita menyadari juga kita ini hanya
untuk sharing. Ada sampulnya Bang, ada bab 1. Saya bicara pada hari ini baru sampul Bang. Bab 1, bab 2, bab 3 kalau saya buka semua di sini ya apalagi untuk strategi klien nanti kan. Jadi ada batasannya. Kita jangan mudah baperan, jangan mudah kandidat yang telinga tipis dengan pihak-pihak informasi tertentu. Kita cari kebenarannya, kita mediasi, kita negokan, kita komunikasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Jadi peranan pemilih cerdas itu bukan peranan satu pihak. Peranan kita semua elemen, baik itu dari pengamat, dari pelaku, dari pemilih sendiri. Tinggal kecerdasan ini kita sendiri yang membuat masyarakat itu punya keinginan untuk melakukan kewajiban mereka memilih nantinya. Ya, betul. Dari kewajibannya mereka memilih itu nanti ke depan hak mereka juga kita realisasikan. Ya. Jadi ketika hak dan kewajiban ini berjalan, masyarakat akan melakukan pemilihan ini pas. Dan mereka akan merasakan ini kewajiban saya yang harus saya laksanakan. Dan satu hal lagi, pemilih tidak akan pernah bisa dibodohin dengan suatu iming-iming ataupun dengan pencitraan-pencitraan yang tidak jelas. Masyarakat pasti memilih dengan mereka yang benar-benar memiliki konsep dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi untuk hal ini ke depan, ayo kita secara bersama-sama, baik itu dari pemerintahan, dari masyarakat umum, dari pengamat politik, dari praktisi, dari pihak media, kita sama-sama, pelaku sendiri seperti saya, sama-sama memberikan didikan kepada masyarakat bahwa hari ini mereka memilih untuk menentukan 5 tahun ke depan kehidupan mereka. 5 tahun kehidupan mereka ini, dan sama-sama kita nyatakan bahwa pemilu 2024 ini memang kita laksanakan dengan hati nurani, dengan pilihan yang cerdas, dan pilihlah mereka yang memiliki konsep. Oke. Terima kasih Bang Pertindo. Closing statementnya Adinda Roland. Pertanyaan terakhir, kenapa Adinda mundur? Kenapa Adinda mundur? Karena sudah 2 periode. Apakah trauma? Apakah trauma duduk di DPR atau trauma dengan konstituen? Ya baiklah Kando, sekali lagi saya sampaikan. Tadi di CV Adinda itu ada tertulis mundur ya 2021. Yang pertama, kita tidak munafik Kando, Bang Pretindo, bahwa manusia itu memiliki tingkat kelima kejenuhannya dengan praktis dan pragmatis itu ada. Ketika seorang selama ini latar belakangnya swasta, sudah selama 15 tahun, mungkin atas dasar sendiri, masukan keluarga, dia merasa kalau sebagai berperan sebagai pejabat politik, legislatif, atau pilkada seperti apa. Nah, kembali kepada Adinda, kami mohon maaf dari 2009, Adinda ini terlibat di politik praktis langsung. Ketua tim paman saya waktu itu Sirat di dapil saya Majenasal. Saya sudah dalam waktu 15 tahun terlibat di politik praktis. Jadi ada masanya kejenuhannya untuk di ruang lingkup kaur ya. Saya belum sempat bergaul. Sederhananya saja kalau saya kemarin tidak mundur Bang Pretindo, belum tentu kita bisa kenalan nanti. Itu hal terkecil ya. Karena saya ada ruang lingkup pergaulan selalu di kaur, mayoritas waktu saya. Hari ini pun kita belum tentu bisa bertemu. Itu hikmah terkecil. Tetapi di samping itu, Bang Pretindo, saya punya ukuran sendiri dari CV saya sebagai ketua fraksi, ketua komisi, pengurus DPW. Apa yang Bang Pretindo jabat sekarang, waka organisasi itu saya sudah. Waka bidang pendidikan politik di DPW saya sudah. Sekretaris KSN Bengkulu saya sudah. Ketua DPD di Kaur Nasdem saya sudah. Berarti puncak
saya di umur 33 tahun kemarin, Bang Pretindo, yang belum tentu orang lain dulu pernah dianugerahkan Tuhan seperti saya sudah lewati. Bukan saya ini berhenti di tengah jalan tanpa ada perhitungan dan puncak target capaian yang jelas. Nah, jangan diambil contoh ya, jangan dijadikan teladan untuk kalimat mundurnya. Dan di satu sisi, karena orang rumah saya, istri saya, domisilinya pada saat itu ada di Jakarta. Saya juga sebagai sarjana hukum sebelumnya pernah mengikuti pendidikan PKPA 2017, terkendala saya untuk disumpah juga advokat, karena pejabat publik, PNS, pejabat publik tidak bisa disumpah di advokat. Selanjutnya juga secara kader kami di komunitas, di keluarga, saya masih mempunyai keluarga dan kaderisasi 2 orang di Kabupaten Kaur sekarang. Secara irisan keluarganya beda dapil, itu jaketnya mungkin dulu saya yang memakai kan. Tapi kita tidak boleh menyebutkan dari partai mana, karena saya sekarang tidak atas nama partai. Bisa dicek di Silon, di Facebook saya share juga, Bang Pretindo, bahwa saya clear and clean, tidak menjabat sebagai struktur partai dan anggota partai sekarang, karena itu komitmen kita dengan diri sendiri. Jadi kurang lebih seperti itulah dari candaan dan dari jawaban yang sesungguhnya. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin Bang, mohon maaf waktunya singkat, nanti kita ngobrol di luar di luar kamera ya kan. Untuk kesimpulan mungkin saya tidak bisa menyimpulkan, silakan publik saja yang menyimpulkan dari obrolan siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkulu cerdas.